Proyek sebesar itu telah selesai. Raja Chu, rumah besarmu ada di sana. Ketika seseorang melihatnya, mereka menyambutnya dengan cepat dan hangat. Sebenarnya, area ini telah lama ditata sekuat emas, berbagai ladang besar menjulang, dan seluruh dunia penuh dengan pola Tao. Dapat dikatakan bahwa jika Anda benar-benar ingin menyerang dengan gegabah, itu pasti akan menyebabkan serangan balik teroris. Bahkan Raja Peri tidak dapat menerobos masuk ke sini, seperti jerat. Pada saat ini, Jiu Daoyi membujuk Gu Qing untuk tidak memikirkan nama surga. Gu Qing berkata, saya pikir hanya dengan mendirikan istana surgawi, barulah dapat dibenarkan dan lebih mampu melaksanakan harapan besar dan keberuntungan Tao yang tak tertandingi dari semua lapisan masyarakat di surga. Ini bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk semua orang di kaisar dan dinasti. Dengan keberuntungan Tao, semuanya berjalan lancar, dan lebih mudah untuk menolak yang aneh dan tidak menyenangkan. Apa yang dia katakan masuk akal, dan banyak raja peri lainnya setuju. Bahkan Jiu Daoyi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, selama bertahun-tahun, gelar Tianting tampaknya dikutuk. Orang-orang biasa dan kaisar sama sekali tidak mampu membelinya. Terlalu banyak hal lama yang tragis telah terjadi di masa lalu. Saya pikir Anda mungkin tidak dapat menekannya. Jangan gunakan nama ini. Gu Qing berkata, jika tidak benar, aku akan segera memotong nama ini, tetapi pada tahap awal, kupikir pendirian dinasti dewa membutuhkan nama seperti itu, kemauan surga dan keberuntungan Tao yang tidak dapat diprediksi. Aku memiliki pola jalan besar yang diterangi oleh instrumen kekaisaran, yang harus ditekan. Dia memiliki 3 senjata yang bersinar padanya, yang benar-benar dapat membantunya pada saat kritis. Baiklah, berhati-hatilah. 9 cara dan 1 sangat serius, dan hatiku sedikit berat. Pada saat ini, Istana Surgawi mengumpulkan raja-raja peri dan pemimpin klan lama dari semua kelompok etnis. Dapat dikatakan bahwa ada banyak ahli. Dalam beberapa hari terakhir, pahlawan Cao Mang yang tak terhitung jumlahnya dan para evolusionis dari semua lapisan masyarakat telah datang untuk berinvestasi. Raja-raja peri yang jatuh, mayat-mayat busuk, 4 burung, yang kuat dari dunia bawah yang agung, benar-benar tidak sedikit. Raksasa Raja Peri di belakang Tai dan Nantuo juga muncul. Orang Gilawu menemani gurunya dan juga hadir, yang membuat Raja Anjing sangat kesal, karena orang Gilawu juga berusaha keras dan terus meminta tulang Tao gurunya. Bukankah aku sudah mengembalikannya kepadamu saat pertempuran di Sungai Jiwa? Raja Anjing menatap, masih ada tulang Tao yang paling penting, keras, dan abadi. Orang Gilawu menekankan bahwa tulang itu sangat penting. Akhirnya, bahkan raksasa lain seperti Jiu Daoyi terkejut, dan bahkan Gu Qing pun muncul. Anjing itu dengan enggan mengambil tulang kaki dan melemparkannya ke guru orang Gilawu. Sangat pelit, tinggalkan saja satu. Itu untuk mencabut gigi. Raja Anjing marah dan tidak puas. Semua orang terdiam. Kamu begitu kuat sehingga kamu layak menjadi binatang suci yang telah mengikuti Kaisar Surga yang sebenarnya dan menggunakan tulang Tao terkuat dari Raja Peri sebagai tusuk gigi. Chu Feng kembali dan dikelilingi oleh orang-orang. Dia terbang ke kediamannya di sebuah pulau yang tergantung, tidak jauh dari Istana Surgawi Pusat. Di pulau itu, pohon-pohon suci, rumput yao, bunga-bunga suci bermekaran penuh, Qionglo Yuyu, kabut abadi mengepul dan awan-awan berputar-putar. Tempat yang bagus. Komentar lama. Bahkan Zhou Xi menganggap rumah itu indah dan pemandangannya menyenangkan. Chu Feng terkejut. Dia melihat sosok yang dikenalnya. Dia telah menunggu di rumahnya untuk waktu yang lama. Guru suci. Yakin bahwa dia benar, dia bergegas maju dengan cepat. Dia adalah lelaki tua dari dunia bawah, mantan penjaga bumi dan guru suci. Selama bertahun-tahun, dia telah menjadi master lapangan. Tubuhnya yang sekarat telah pulih sepenuhnya, dan bahkan kultivasinya telah mencapai tingkat surga. Chu Feng tidak terkejut. Orang suci itu adalah orang dari zaman kuno. Dia memiliki fondasi yang dalam. Dia tidak dapat menembus segalanya di dunia bawah Xiaoyi karena penindasan aturan jalan besar. Di bawah sinar matahari, langit-langit menghilang secara langsung, dan dia dapat berevolusi. Secara normal, "Nak, ini aku." Ketika orang suci itu datang, dia juga sangat bersemangat. Sejak pertempuran besar terjadi di antara kedua medan perang, nama Chu Feng menggemparkan dunia dan menyebar ke 8 gurun. Setiap orang yang merupakan teman lama tahu bagaimana keadaannya sekarang dan di mana dia berada. Oleh karena itu, orang suci itu datang ke pintu pada saat pertama.
Dan kami, di dalam rumah besar, 12 binatang suci berlari keluar, semuanya sangat bersemangat dan menangis. Hah, Chu Feng merasa familiar dan tiba-tiba terdengar. Ini adalah 12 binatang kecil yang diterima dalam kekacauan dunia bawah. Dia pernah mengirim mereka ke matahari. Hari ini, mereka semua ditemukan. Tanpa diduga, ketika seorang pemuda di dunia bawah tumbuh hingga titik ini, saya juga datang untuk memilih. Seorang pria berpakaian biru datang. Bunga di seberang sana, suasana hati Chu Feng berubah-ubah, dan dia mengenali pria ini untuk pertama kalinya. Saat itu, bumi berubah. Kejadian abnormal pertama yang dia lihat adalah ada bunga-bunga tak berujung di seberang sana, biru seperti mimpi dan tertutup gurun. Bunga di seberang sana akhirnya masuk dan menjauh dari matahari, dan kehilangan berita. Chu Feng, kau kembali. Ayo, ayo, ayo. Di tengah udara, Golden Avenue muncul dan langsung membawa Chu Feng pergi. Dia belum sempat berbicara dengan teman-teman lamanya. Ada apa? Tanya Chu Feng. Itu adalah Raja Peri. Orang-orang dari Raja Peri yang jatuh mengundangnya. Aku melihat bahwa kau luar biasa, tegak dan berdenting. Kau cukup baik. Bagaimana menurutmu tentang merekrut menantu untuk generasi mendatang? Raja Peri tua itu cukup. Tidak juga. Dia sangat memuji Chu Feng. Setidaknya, ketika Raja Anjing mendengarnya dari kejauhan, dia mencondongkan telinganya dan menyeringai, anak ini bernama Chu Devil. Dia disebut sebagai pedagang manusia sebelumnya. Aku berkata, anak dari keluarga yang jatuh, apakah kamu menyesal ketika berbicara? Orang tua dari keluarga kerajaan abadi yang jatuh tiba-tiba menjadi hitam. Mo, dengan raungan seekor lembu, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Seorang raksasa jatuh dari langit, menjulang tinggi, lebih tinggi dari gunung-gunung, ditutupi dengan bulu lembu setebal ember, tanduk besar seperti pilar yang menopang langit, dan mata seperti bulan darah di langit. Ya, itu seperti Raja Iblis. Aku menyukainya. Aku ingin menikahi kecantikan pertama keluarga Mang Niu denganmu, nak. Bagaimana menurutmu? Raja Mang Niu juga ada di sini. Chu Feng tiba-tiba memiliki kepala besar dan menoleh untuk melihat sekelompok teman lama. Ketika banteng hitam besar melihatnya, dia menjawab, ya, kecantikan pertama keluarga kita sangat cantik, dan kota serta negaranya. Haha, Raja Mang Niu tertawa. Kemudian dia membawa seorang wanita yang tingginya 10 kaki, dengan lengan besar dan pinggang bulat, dan rambut tebal dengan tanduk tebal. Chu Feng langsung tercengang. Apakah ini kecantikan pertama keluarga Mang Niu? Dari sudut pandang banteng hitam besar dan yang lainnya, sepertinya. Itu benar, dia adalah kecantikan pertama keluarga. Hehe, kurasa keluarga kera bertelinga enamku lebih cocok dengan Xiao You. Lagi pula, kamu memiliki hubungan yang baik dengan keturunan kita. Lebih baik aku memilih pasangan Tao yang sesuai dengan hatimu. Chu Feng berpikir bahwa untuk menjelaskan adik perempuan Mitian, yaitu, gadis cantik muda dan lincah yang terlahir untuk menjadi pendamping Tao bersamanya, dia masih memikirkan bagaimana mengatakannya. Akibatnya, kekosongan meledak di kejauhan, dan seekor kera dewa membalikkan awan jungkir balik dan bergegas dengan keras. Chu Feng membatu di tempat dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat kejadian di balik layar, Mitian sangat marah dan menghentakkan kakinya serta mendesah, bagaimana bisa begitu? Itulah generasi kera dewa yang aku sukai dan diam-diam cintai. Ahem, ketika seseorang terbatuk, Raja Peri lain muncul dan berkata, kurasa teranku lebih cocok untuk Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata seperti ini, Chu Feng merasa sangat berlinang air mata dan ingin berteriak serta membawaku pergi. Yah, gadis Tianjiao dari keluarga kita juga bagus. Dia bisa menjadi dewasa sejak lama. Dia hanya beradaptasi dengan itu di hari kerja. Raja Peri lain tiba, membawa sayap burung. Ras apa ini? Chu Feng melihat kepalanya sebesar ember. Aku di sini, benar-benar, aku ingin mencari menantu Xuanxun. Mengapa kau bersaing denganku? Chu Feng merasa mati rasa ketika melihat postur ini. Akhirnya, dia berteriak, aku ingin bertemu dengan Kaisar Surga. Aku punya urusan penting untuk dibicarakan. Dia melarikan diri dan menjadikan kaisar baru sebagai tamennya. Ada apa? Di Istana Surgawi Pusat, suara Guking datang dan berubah menjadi Jalan Shenhong, yang membawa angin Chu yang sebenarnya ke masa lalu. Di dunia bawah, di kampung halamanku, ada kejahatan yang tidak dapat diprediksi dan tangan hitam yang tidak dapat diprediksi. Aku pikir kita harus mencari tahu, atau akan ada bencana besar.
Chu Feng memberitahunya secara langsung. Kemudian, dia merasa sedikit menyesal. Dia menafsirkan reinkarnasi dunia bawah dan bumi, dan terus-menerus mengulangi di balik layar lingkungan yang sama. Itu tidak dapat diprediksi. Dia takut bahkan pada 9 jalan dan 1, dan tidak mau mengacaukannya untuk saat ini. Sekarang, dia cemas sejenak dan mengatakannya terlebih dahulu. Jika Kaisar baru pergi menjelajah, apakah akan ada yang sangat mengerikan? Kaisar runtuh. Kau tahu, Gu Qing baru saja bangkit dan baru saja menjadi Kaisar Surga. Seseorang bertanya kepadaku bagaimana akun resmi tidak mengirim kartun dunia yang sempurna. Nah, kemarin, aku lupa. Sekarang aku telah menebusnya. Itu terlihat sangat bagus. Aku ingin melihat Kaisar Surga. Saya ingin melihat buku animasi batu kecil, teman. Saya dapat membacanya di akun resmi WeChat saya dan kemudian saya dapat memberikan saran di sana. Chu Feng penuh dengan kekosongan. Jika terjadi masalah dan konsekuensi bencana dari keruntuhan Kaisar, dia dapat dianggap sebagai orang berdosa. Dia merasa bahwa Gu Qing juga anak yang pahit, salah, monster tua yang pahit. Gu Qing adalah putra dari satu generasi Kaisar. Akibatnya, ayahnya meninggal lebih awal. Kemudian dia akhirnya naik takhta dewa setelah menderita selama bertahun-tahun. Yah, aku terlalu bersemangat dan berbicara omong kosong untuk sementara waktu. Jangan menganggapnya serius. Chu Feng dengan tegas mengubah mulutnya. Dia benar-benar takut dengan kecelakaan Gu Qing dan tidak tahan. Apakah kamu khawatir atau takut? Tidak masalah. Jika kamu memiliki rahasia, katakan saja. Setelah Gu Qing naik takhta, ada keberuntungan. Dia tidak marah tetapi kuat. Sekarang ada tren yang tidak dapat diprediksi dan kekuatan yang agung. Seluruh istana surgawi pusat bergetar dan meraung, dan Xiazu mulai beresonansi. Riak-riak jalan meluas, memengaruhi operasi reguler dunia besar. Di tempat hujan, kilat saling terkait dan lebih intens. Di tempat salju turun, ada salju tebal di seluruh langit, dan seluruh daratan berwarna putih dan akan hancur. Di tanah yang cerah, matahari semakin menyilaukan, seperti dunia yang mengguncang api yang membakar dan memanggang langit. Yang mulia, ketika Anda mengangkat tangan dan kaki Anda, akan ada penglihatan langit dan bumi yang bersinar di dunia dan muncul di surga. Tahan diri, seorang lelaki tua mengingatkannya bahwa dia adalah raja peri teratas yang telah hidup selama 2 abad. Gu Qing mengangguk, tetapi masih menatap Chu Feng dan memintanya untuk menjelaskan situasinya. Setelah dia naik takhta, dia paling khawatir tentang krisis yang tidak dapat diprediksi ini. Semua Raja Abadi memasuki Istana Surgawi Pusat dan menatap Chu Feng. Tekanan besar ini benar-benar tak tertahankan bagi para evolusionis biasa. Adalah normal untuk meledak di tempat dan berubah menjadi kabut darah. Untungnya, tubuh Chu Feng dilindungi oleh 9 dekrit Dharma dan diberkati oleh kaleng batu, yang tidak terpengaruh. Kaisar Anjing, mayat busuk, Li Yu dan yang lainnya juga datang, menunjukkan ekspresi ragu. Karena mereka semua mendengar kata-kata Chu Feng sebelumnya dan tidak berpikir dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa rahasianya? Hanya 9 cara yang jelas. Chu Feng memberitahunya tentang hal itu. Katakan padaku, semua raja ada di sini. Jangan khawatir. Gu Qing membuka mulutnya. Bagaimanapun, takhta kaisar baru saja naik. Meskipun Chu Feng menyesalinya, dia masih perlu menghormati kaisar baru dan berbicara tentang keanehan bumi di dunia bawah. Apa? Planet itu terus mengulang hal-hal lama yang sama, dan bereinkarnasi dengan sejarah kuno yang sama setiap periode lainnya, menyimpulkan lingkungan hidup mantan kaisar surga. Di mana, kampung halaman Kaisar Yetian. Beberapa raja peri terkejut dan merasa gemetar. Karena beberapa orang benar-benar tahu di mana kampung halaman kaisar itu. Tidak hanya itu, di masa lalu, dia juga lahir di dunia bawah saat ini, tetapi di era itu masih hutan belantara. Kemudian, daratan hancur dan dia menafsirkannya sebagai bintang. Suplemen mayat busuk. Dia tahu sesuatu tentang rahasia kuno ini. Adapun 9 cara dan 1 tidak berbicara, karena ini adalah kebenaran. Jadi, ada banyak tempat aneh di dunia bawah. Planet khusus terus menafsirkan dan bereinkarnasi menjadi 2 lingkungan. Ini masuk akal. Di Tanah Tua, ada 2 orang kuat yang tak tertandingi, yang telah membangkitkan perhatian dan minat yang tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, tangan hitam itu membentuk kembali dan secara artifisial mengganggu lingkungan bumi untuk membuatnya muncul kembali dalam siklus yang berkelanjutan.
Saya ingin melihat apakah itu dapat melahirkan makhluk luar biasa. Guking terdiam beberapa saat. Ketika dia benar-benar mendengar rahasia itu, dia harus memikirkannya dengan hati-hati dan serius. Bagaimana menurutmu? Tanyanya kepada semua Raja Peri di Istana Surgawi Pusat. Pergi dan lihatlah. Bagaimanapun juga, ini adalah faktor yang meresahkan. Jika ada bencana besar di masa depan, dan jika ada bencana besar lainnya di dunia bawah, itu akan lebih buruk. Lebih baik menyelesaikannya sekarang. Seorang Raja Peri, yang belum terlalu tua, berbicara dengan penuh semangat. Itu masuk akal. Beberapa Raja Peri mengangguk satu demi satu. Tidak, setelah bertahun-tahun, di sana sangat stabil. Tidak ada yang terjadi. Saya pikir sebaiknya kita tidak mengambil inisiatif untuk membuka segel yang tidak diketahui itu. Jika terjadi bencana yang mengerikan dan kita tidak dapat menghentikannya, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Beberapa orang juga keberatan bahwa beberapa Raja Peri tua menganggap stabilitas sebagai elemen pertama dan tidak ingin mengambil inisiatif untuk menyebabkan perubahan apapun. Tetua, bagaimana menurutmu? Guking melihat Raja Anjing dan 9 jalan pertama. Dalam analisis terakhir, keduanya adalah tokoh kunci, karena orang-orang kuat yang mereka ikuti berasal dari tempat itu. Tidak ada seorang pun di hadapan Raja Peri yang lebih mengerti, dan peduli daripada mereka. Raja Anjing berkata dengan tenang, kalian harus pergi dan mencari tahu. Apa lagi yang bisa kalian ragukan? Biarkan Kaisar melihat bajingan mana di masa lalu yang ingin membesarkan Gu di kampung halaman Kaisar Surga. Ia sedikit marah, dan merasa bahwa itu adalah rasa tidak hormat yang besar kepada Kaisar Surga. Jiu Dao merenung dan berkata, kami tidak membuat masalah, tetapi kami tidak takut pada hal-hal. Bagaimanapun, kami tidak dapat menipu diri sendiri dan orang lain, kita sudah tahu dan kecenderungan umum surga mulai terbentuk. Tentu saja, kita tidak bisa berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Mereka semua merasa lebih baik menyelidikinya terlalu dini daripada meledakkannya di masa mendatang. Tentu saja, tidak mungkin untuk membunuhnya secara langsung kali ini. Untuk tujuan ini, Tianting seperti musuh besar dan dimobilisasi secara menyeluruh. Semua Raja Peri sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran. Selain itu, semua lapisan masyarakat di surga, semua peralatan leluhur yang legendaris dan sebagainya, harus ditemukan dan dibawa. Saya harus mengatakan bahwa Tianting sangat mementingkannya. Meskipun mungkin tidak ada musuh besar di sana, kita tidak boleh membencinya pada tahap persiapan, tetapi persiapkan yang terburuk terlebih dahulu. Senior, jika Anda memiliki pukulan balik dan kartu, jangan lupa, ambil semuanya. Kaisar baru Guking berbicara secara pribadi kepada Jiu Daoyi, Kaisar Anjing, dan mayat busuk. Dalam analisis terakhir, ini adalah tindakan pertamanya sejak ia naik tahta dewa. Dia akan memobilisasi masyarakat dan tidak akan membiarkan kegagalan. Kali ini, apakah kita harus membawa mayat Kaisar? Suara Raja Anjing itu rendah. Pria yang berbaring di jam Kaisar kini telah dimasukkan ke dalam peti mati perunggu milik Ye Tiandi. Di antara 3 Kaisar Surgawi, tampaknya hanya Kaisar wanita yang sehat, tetapi dia telah menekan para pendeta kepala agar tidak memasuki tempat yang tidak diketahui dan sulit untuk kembali. Tubuh 2 lainnya dan 1 masih ada di sana, tetapi bagaimana dengan jiwanya? Dan Ye Tiandi menghilang. Dia tidak tahu di mana dia berada dan tidak dapat memprediksi di mana dia menabrak. Kaisar Anjing itu sangat sedih. Dia ingin segera pergi ke dunia bawah dan melihat kampung halaman Kaisar Surga. Ambil peti mati dewa, jalan mayat yang membusuk. Di seluruh surga bergerak untuk menemukan beberapa senjata tertinggi yang legendaris. Segera, beberapa pecahan jam yang rusak dikirim dari seluruh negeri, dan senjata mayat Kaisar secara bertahap diperbaiki, hanya sedikit yang tidak lengkap. Selama perang, lonceng kekaisaran pecah dan pecahannya terbang ke semua lapisan masyarakat. Sekarang semua kelompok etnis telah kembali. Jiu Daoyi juga sedang bersiap. Karena dia telah membuat keputusan untuk pergi ke dunia bawah, dia tentu harus mencegah segala macam variabel. Hari-hari ini, selain membersihkan jarahan yang ditinggalkannya, tombak berkarat, dia masih membangun altar untuk memanggil sesuatu. Peristiwa ini secara langsung mengejutkan semua Raja Abadi. Bahkan Guking pun ketakutan dan datang sendiri. Apakah lelaki tua Pi ingin mencoba menghubungi orang itu? 9 menatap dan berkata, bagaimana menurutmu? Jika aku dapat menghubungimu, aku akan menunggu selama beberapa abad. Jika dia masih di sana,
bagaimana hal-hal aneh dan tidak menyenangkan dapat muncul dan dimusnahkan. Apa yang kamu lakukan? Kaisar anjing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. 9 jalan dan 1 tangan membangun altar besar, dan batu-batu besar itu memiliki makna kuno, yang jelas merupakan sesuatu yang telah dia kumpulkan sejak lama. Sekarang, dia hanya membentuk kembali dan meletakkan altar yang pernah ada. Aduh, bukankah sudah waktunya untuk melakukan ekspedisi? Bagaimanapun, tempat itu sangat tidak biasa. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk pergi dan melihat di mana dewa itu beraksi. Agar aman, aku ingin memanggil jiwa, memanggil darah dan tulangku, dan membiarkan mereka kembali. Aku ingin pergi dengan tubuhku yang terkuat. Ketika mendengar kata-kata lelaki tua Pi, semua orang tertahan. Orang tua itu benar-benar mengerikan. Dia bisa menjadi lebih kuat. Chu Feng merasa bersalah. Dia tidak berpikir dia harus memberitahu orang-orang tentang hal itu terlalu dini. Jika terjadi kesalahan, dia merasa tidak nyaman dan bersalah untuk waktu yang lama. Bahkan Jiu Daoyi sangat siap dan tampak seperti pertempuran yang sekarat. Dapat dilihat betapa seriusnya situasinya. Orang-orang terbang di depan dan jiwa mengejar mereka. Aku duduk di rumah dan kembali. Kembalilah, jiwa, darah, dan tulangku. 9 cara dan 1 suara mendesis. Kemudian dia naik ke altar, melakukannya sendiri, memanggilnya dari mulutnya, dan menggunakan keterampilan rahasia untuk secara diam-diam menerapkan mantra dan mendesak altar. Upacara semacam itu sangat kuno dan aneh. Tidak ada yang terjadi pada awalnya. Itu tenang dan tidak ada yang terjadi. Sampai 1 jam kemudian, dia masih memanggil tanpa lelah. Akhirnya, dunia benar-benar berubah, terisak-isak. Angin gelap bertiup dari tempat yang tidak dapat dijelaskan di luar langit. Itu gelap dan disertai dengan banyak bayangan samar. Tampaknya hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya akan muncul dan berkumpul. Bahkan Raja Peri merasakan ledakan depresi, seolah-olah kejahatan besar akan segera lahir. Pada saat yang sama, langit menjadi merah, dan area tertentu yang berbatasan dengan surga bahkan menyusupkan tetesan darah. Kali ini, orang-orang bahkan lebih terkejut. Apakah ini semua perubahan yang disebabkan oleh 9 cara dan 1? Bagaimana mungkin, meskipun Jiu Daoyi sendiri linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Bagaimana situasinya? Saya belum menelepon 100.000 kali selama bertahun-tahun. Hampir sama, aku tidak pernah membalas. Hari ini kamu benar-benar ingin kembali ke tempatmu. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika kamu membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Suasananya tenang dan tidak terjadi apa-apa. Hingga 1 jam kemudian, dia masih menelepon tanpa lelah. Akhirnya, dunia benar-benar berubah. Terisak-isak, angin gelap bertiup dari tempat yang tidak dapat dijelaskan di luar langit. Tempat itu gelap dan disertai banyak bayangan samar. Tampaknya hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya akan muncul dan berkumpul. Bahkan Raja Peri merasakan ledakan depresi, seolah-olah kejahatan besar akan segera lahir. Pada saat yang sama, langit menjadi merah, dan daerah tertentu yang berbatasan dengan surga bahkan menyusupkan tetesan darah. Kali ini, orang-orang bahkan lebih terkejut. Apakah ini semua perubahan yang disebabkan oleh 9 cara dan 1? Bagaimana mungkin, meskipun Jiu Daoyi sendiri linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Bagaimana situasinya? Aku belum menelepon 100.000 kali selama bertahun-tahun. Hampir sama saja, aku tidak pernah menjawab. Hari ini kamu benar-benar ingin kembali ke tempatmu. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Suasananya tenang dan tidak terjadi apa-apa. Hingga 1 jam kemudian, dia masih menelepon tanpa lelah. Akhirnya, dunia benar-benar berubah. Terisak-isak, angin gelap bertiup dari tempat yang tidak dapat dijelaskan di luar langit. Tempat itu gelap dan disertai banyak bayangan samar. Tampaknya hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya akan muncul dan berkumpul. Bahkan Raja Peri merasakan ledakan depresi, seolah-olah kejahatan besar akan segera lahir. Pada saat yang sama, langit menjadi merah, dan daerah tertentu yang berbatasan dengan surga bahkan menyusupkan tetesan darah. Kali ini, orang-orang bahkan lebih terkejut. Apakah ini semua perubahan yang disebabkan oleh 9 cara dan 1? Bagaimana mungkin, meskipun Jiu Daoyi sendiri linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Bagaimana situasinya? Aku belum menelepon 100.000 kali selama bertahun-tahun.
Hampir sama saja. Aku tidak pernah menjawab. Hari ini kamu benar-benar ingin kembali ke tempatmu. Ada darah menetes dari kedalaman surga. Setetes darah dapat membanjiri alam semesta, 3.000 tetes darah asli akan membuka 3.000 dunia, dan Kaisar Abadi akan pulih dan kembali ke kampung halamannya. Sebuah suara agung dan tua datang dari luar wilayah, bergema di antara surga, dengan keagungan yang luar biasa. Pada saat ini, belum lagi para evolusionis biasa, bahkan Raja Peri pun gemetar dan terkejut. Makhluk tingkat apa yang telah kembali? Bahkan dia tidak tahu di mana jiwa dan tubuh masa lalu meninggalkan tanah lama. Sekarang dia telah kembali, sulit untuk menebak dari momentumnya. Kaisar Abadi, makhluk tingkat Lu Jiji, ini benar-benar melawan langit. Makhluk tertinggi telah datang, tidak ada yang tidak terkejut dan merasakan tekanan agung. Meskipun pihak lain telah berkumpul, darah itu milik dirinya sendiri dan tidak lagi menyebar. Namun, kekuatan yang menjulang dan fluktuasi potensial tertinggi masih membuat orang gemetar dan tidak dapat menahan diri untuk menyembah. Desa untuk orang-orang biasa, bersedihlah, kasihanilah semua makhluk hidup, menderita. Kata-kata lama dengan suasana hati yang bergetar, membuat orang-orang merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Kemudian, cahaya tak terbatas terjalin untuk membangun sebuah bangunan megah, turun, muncul di bawah sinar matahari, dan datang ke Siasu. Cahaya dan butiran berfluktuasi dan taos saling terkait. Bangunan-bangunan megah di langit bahkan lebih besar dan lebih mirip istana surgawi daripada istana surgawi pusat tempat kaisar dan raja baru berada di bawah. Saya telah melihat, Kaisar Abadi. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memberi penghormatan secara langsung. Secara samar-samar, sebuah sosok di istana surgawi yang besar dengan pola cahaya sedang duduk tinggi di atas, melihat ke bawah. Gudong. Jiu Daoyi tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Bagaimana situasinya? Dia hanya memanggil tulang dan daging jiwanya. Bagaimana dia bisa kembali menjadi Kaisar Abadi? Dapatkah dikatakan bahwa bagian yang dibedakan dengan sendirinya telah berevolusi menjadi makhluk tingkat Lu Jin di luar? Atau bukan dia sama sekali, tetapi makhluk yang tidak dikenal? Dunia ini terlalu pahit, aneh dan tidak lagi tertidur. Ia muncul dari gua-gua yang tak terduga. Awan yang tidak menyenangkan menutupi dunia. Aku mendengar kemarahan meraung dalam buku-buku sejarah semua dunia. Aku melihat kesedihan dan penderitaan semua makhluk hidup. Aku pulih dari sungai waktu yang panjang dan mendengarkan panggilan dunia. Aku, kembali. Orang tua yang duduk di istana Guangwen mendesah. Dia kabur dan penuh belas kasih. Dia ingin berjuang untuk semua makhluk hidup. Lihat Kaisar Abadi. Pada saat ini, bahkan banyak monster tua berlutut, dan jiwa mereka gemetar dan bersujud. Kenapa kau tidak berlutut dan menatapku seperti ini? Di istana yang terjalin dengan pola cahaya, lelaki tua itu menunduk ke 9 jalan dan 1. Aku berlutut di paru-parumu. Aku adalah kau. Kau adalah aku. Sekarang aku ingin menipu diriku sendiri untuk berlutut. Aku menerimamu. Ocehan 9 cara membangunkan banyak orang. Apakah ada yang ingin membunuh Kaisar Abadi? Banyak orang sangat gugup. Lelaki tua itu bergegas maju dan melompat ke istana. Pada saat yang sama, angin yin di sekitarnya melolong, dan semua jenis cahaya jiwa menghilang ke dalam istana, yang juga milik di sana. Kemudian, orang-orang melihat bahwa darah, tulang, jiwa, dan kulit bertarung dalam kekacauan, semua jenis raungan dan semua jenis raungan bercampur dan bertarung di satu tempat. Pada akhirnya, mereka bergabung menjadi satu orang. Meski begitu, tangan dan kakinya tidak terkendali. Dia menamparkan wajahnya sendiri dan meninju cahaya jiwa di kepalanya dari waktu ke waktu. Dia orang yang kejam. Dia gila. Dia bahkan memukuli dirinya sendiri. Raja Anjing berkomentar dari kejauhan. Orang-orang yang tahu bagian dalam tahu bahwa setelah Jiu Daoyi berhasil memanggil kembali jiwa, tulang, dan daging, mereka cukup tidak senang satu sama lain dan bertarung di dalam. Kulit manusia yang paling tidak berguna, yang tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, masih ingin bersaing denganku untuk mendominasi. Aku tidak hanya kulit manusia, tetapi juga mempertahankan cahaya jiwa asli. Kalau tidak, bagaimana kau bisa kembali? Dengarkan panggilanku, akulah pemimpinnya. Jika kulit tidak memiliki jiwa dan tidak memiliki inti spiritual yang mulia, mengapa menjaga ortodoksi gunung pertama? Apa tanda asli dari jiwa utama? Kau hanyalah kulit mati yang kuambil, dan berani membalikkan langit.
Orang-orang tidak bisa berkata-kata. Setelah lelaki tua itu memanggil kembali jiwa, tulang, dan dagingnya, mereka bertarung satu sama lain, dan ada masalah besar. Ledakan, guntur langit mengguncang dunia, kekacauan dan kilat saling terkait. Dia membelah dirinya sendiri. Kemudian dia menamparkan kepalanya sendiri lagi, yang cukup aneh. Kau gila, mengalahkanku berarti mengalahkan dirimu sendiri. Aku adalah kau, diam, aku pemimpinnya, pukul siapapun yang kau mau. Di tubuh Jiu Daoyi, 3 atau 4 suara keluar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia membedakan dan bertengkar satu sama lain. Di kejauhan, mayat busuk itu melihat lagi dan lagi. Wajahnya mendung dan cerah. Kemudian dia mengangkat tao kecil yang putih dan gemuk itu dan memukulnya langsung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mader, aku memprovokasimu. Mengapa kau memukulku? Tao kecil itu sedikit bingung. Mengapa dia harus dipukuli? Mayat busuk itu sederhana dan kasar, dan berkata, daripada memiliki masalah seperti kulit orang tua dan pertempuran antar jiwa, lebih baik aku meyakinkanmu sekarang dan bertarung sekali sehari di masa depan, jadi kamu tidak akan bersaing denganku di masa depan. Setelah mendengar ini, Taois kecil itu sangat marah dan memiliki dorongan untuk menangis. Logika macam apa ini? Mengapa dia harus menderita kejahatan ini? Dia membuka tenggorokannya dan berteriak, "Ayah, tolong aku, Chu Feng tua, datang dan selamatkan orang tua dan anak-anakmu." Panggilan ini membuat banyak orang melihat ke samping dan tercengang. Wajah mayat busuk itu berwarna hijau. "Mengapa kamu merasa malu?" Pria gemuk kecil itu berteriak seperti itu di depan umum. Di mana dia meletakkan wajah tuanya. Chu Feng juga tidak bisa berkata-kata. Dia adalah seorang pemuda sekarang. Bagaimana dia bisa menjadi ayah yang tua? "Anak, ini benar-benar tumbuh dewasa. Ayah tua, apa yang kamu lihat? Di mana ada waktu untuk mengalihkan perhatian?" Taois kecil itu cemas. Mayat busuk itu langsung menutup mulutnya, yang benar-benar tak tertahankan. "Diamlah, kau adalah aku adalah kau, kau dan aku adalah keberadaan sahabat dengan makhluk tertinggi. Asal-usulnya menakutkan. Kau ini apa sekarang? Oh, kau lepaskan. Kenapa kau harus memukulku? Aku hanya makhluk tingkat Lujin dan anak manusia." Pendeta Tao kecil itu meronta. "Teman pendeta Tao, senior, tolong angkat tanganmu dan jangan pukul anakku." Chu Feng membuka mulutnya. Meskipun dia sangat sopan dan hormat kepada orang bijak, kata-kata seperti ini masih terdengar di telinga mayat busuk itu. Itu sangat tidak menyenangkan dan damai sehingga dia ingin melarikan diri. Orang-orang di sekitar juga tampak aneh, tetapi mereka tidak berani membujuk dan berbicara. Hanya Kaisar Anjing yang berani mengejek dan tertawa, menyombongkan diri dan sangat bahagia. Dia berkata, "Ya, pria gendut yang sudah mati, pendeta Tao yang bau, tidak mudah bagimu untuk menemukan kerabatmu begitu lama. Tenang saja dan jangan bersikap kasar kepada keluargamu." Dua pasang monster tua yang bertarung satu sama lain di tempat kejadian menyebabkan suasana yang agak aneh, yang membuat orang tertawa dan tertawa. Awalnya, kembalinya jiwa, tulang, dan daging dari 9 cara dan satu sangat sakral, pemandangannya juga sangat agung dan misterius, tetapi sekarang tidak ada momentum seperti itu sama sekali. Selain itu, mayat yang membusuk dicampur dengan pendeta Tao kecil, yang sedikit kotor di mata orang-orang. Akhirnya, ketika semuanya tenang, Jiu Daoyi berada dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan, dan napasnya mengerikan. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, diam dan diam. Ketika jiwa dan tulang kembali, mereka menyatu dan berbagi tidak hanya kekuatan, tetapi juga pengalaman hidup yang berbeda dari zaman kuno. Dia telah sangat terkendali, namun semua Raja Peri masih dapat merasakan bahwa dia benar-benar kuat dan pastinya merupakan makhluk tingkat leluhur Tao. Meskipun Chu Feng telah menghadapi situasi yang tidak dapat dijelaskan dan mengerikan lebih dari sekali, dia tetap tidak dapat menahan rasa takutnya. Suatu hari, bisakah 9 cara seseorang melangkah lebih jauh? Pergi ke tingkat atas dan melihat keadaan makhluk tingkat Luji di kejauhan. Dia bahkan mungkin leluhur terkuat yang berdiri di puncak piramida. Tapi itu mungkin sulit. Chu Feng pernah melihat wanita di ujung jalan evolusi Serbuk Sari. Di depannya, ada 5 tetua yang membuka jalan Serbuk Sari. Mereka adalah makhluk yang tak terbayangkan. Faktanya, 5 tetua yang membuka jalan pertama memenuhi syarat untuk menjadi makhluk di bidang kelelahan jalan kecuali mereka berutang sedikit panas dan keberuntungan.
3 hari kemudian, kita berangkat ke kampung halaman itu. Jiu Daoyi akhirnya membuka mulutnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Ada ancaman teror yang tak terlihat. Bahkan jika Kaisar baru Guking sangat kuat, dia juga merasakan tekanan yang besar. Banyak orang merasa bahwa Guking menjadi kaisar di era ini dan bertemu dengan leluhur Tao yang kuat yang ada bersamanya. Dia benar-benar kaisar yang pahit. Guking sendiri terganggu. Dia pasti teringat pada suatu era ketika seorang warga negara Jinwu yang kuat menjadi seorang Taois di akhir zaman. Sungguh menakjubkan. Jinwu tua itu disebut sebagai kaisar agung dan menindas dunia. Akibatnya, dia mengejar kebangkitan Ye Tiandi. Itu bukan apa-apa, tetapi Kaisar Ye Tiandi terlalu kuat dan menindasnya secara menyeluruh, yang membuat Lao Jinwu menindas sepanjang hidupnya. Dia hidup dengan sangat hati-hati dan hati-hati. Sampai, Lao Jinwu hendak duduk. Sebelum dia meninggal, dia berani berteriak kepada seorang pria, "Pergilah ke Kaisar tanda pagar Akeongmu, dan akhirnya tidak perlu melihatmu lagi." Setelah melampiaskannya, Lao Jinwu tersenyum, sangat puas, lega dan lega. Lega. Guking sedikit skeptis tentang apakah dia akan menjadi iblis di dalam hatinya ketika dia bertemu 9 cara dan 1 dalam kehidupan ini. Akankah lelaki tuapi menekannya di tahun-tahun berikutnya? Jelas, dia terlalu banyak berpikir. Yang ingin ditekan Jiu Daoyi adalah jiwa, tulang, dan daging. Dia sama sekali tidak memikirkannya. 3 hari kemudian, semua departemen Tianting dimobilisasi, dan perakitan dan ekspedisi skala besar pertama dimulai. Tidak ada satupun makhluk abadi yang tertinggal. Mereka semua harus melanjutkan perjalanan, karena mereka mengeluarkan gulungan gambar pada menit terakhir jalan ke-9, yang dikenal sebagai peta pemakaman. Saya tidak tahu asal dan kekuatannya. Benda ini dibawa kembali dari luar domain oleh tulang jiwanya. Ia membutuhkan makhluk tingkat leluhur Tao untuk mendesak dengan banyak raja peri agar dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya sepenuhnya. Tidak perlukah kau pikirkan lagi? Air di tempat tujuan kita terlalu dalam. Orang di balik layar tidak dapat membayangkan seberapa kuatnya dan siapa dia. Tidak pernah ada petunjuk. Chu Feng melakukan upaya terakhir dan mencoba membujuk semua orang untuk tidak pergi. Namun, ini sia-sia. Semuanya sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi. Ledakan. Seberkas cahaya besar menerobos penghalang dunia, membuka zona kacau antara matahari dan dunia bawah, dan membuka jalan khusus. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada penghalang di dunia. Pada saat itu, orang-orang merasakan sajak Tao khusus untuk pertama kalinya. Bahkan Raja Peri sedikit menyeramkan. Dia merasakan tangan dan kakinya dingin. Tampaknya dunia bawah benar-benar mengandung teror yang hebat. Tidak heran monster tua tidak ingin menginjakan kaki dengan mudah. Memang, ada aturan misterius di sini, yang menekan seluruh alam semesta. Seorang Raja Peri berkata dengan sungguh-sungguh. Semakin kuat makhluk itu, semakin serius wajahnya. Dia selalu merasa bahwa ada hal-hal yang sangat mengerikan di dunia ini. Pada saat orang-orang ini membuka jalan mereka ke dunia bawah, makhluk-makhluk di tempat yang tidak diketahui secara abadi terkejut dan perlahan-lahan bangkit kembali. Siapa yang mengganggu mimpiku? Siapa yang membangkitkan waktu sejarah? Siapa yang menumbangkan gambaran masa depan? Siapa yang mencari akar-akarku? Pulih di sungai waktu yang panjang dan bangun di dunia. Kuncup bunga misterius yang cerah dengan kabut lahir di sungai waktu yang panjang, mekar dengan cepat dan tumbuh di waktu sejarah. Itu membungkus makhluk dan perlahan-lahan terbangun bisikan samar, seperti iblis dalam mimpi, atau roh sejati yang kacau dalam bisikan, melayang keluar dari sungai waktu yang panjang dan bergema di tempat yang tidak diketahui. Sayangnya, baik Kaisar baru Guking maupun 9 cara dan 1 yang kuat belum terdengar. Belum lagi Raja Peri lainnya, mereka semua bodoh dan tidak sadar. Hanya Chu Feng yang sangat gugup ketika dia memasuki dunia bawah dan hendak kembali ke kampung halamannya. Dia selalu memiliki perasaan tercekik di hatinya. Senior, Chu Feng meraih seorang pria dan mencengkeram lengannya. Dia menasihati banyak orang berkali-kali di sepanjang jalan. Namun, efeknya masih buruk. Bahkan Raja Anjing, monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan bulu matanya kosong, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nak, hentikan. Aku merasa mulutmu telah terbuka. Begitu kamu mengatakannya, sesuatu terjadi." Itu seperti teman lama. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Anjing tua yang telah mengikuti kaisar tertinggi yang sebenarnya memiliki sikap ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Seperti siapa aku?
Dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Santo besar Huntuo, orang ini adalah yang terburuk. Mulutnya sama menyeramkannya dengan mulut terbesar. Kurasa kau sedikit seperti dia. Sebaiknya kau diam saja. Raja anjing itu meliriknya dan berkata. Kemudian, dia membuka mulutnya. Sebenarnya, kita juga bisa memikirkan kasus terburuk. Jika ada makhluk tak terkalahkan Lu Jiji yang tidak aktif, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan tidak ada di pihak kita. Semuanya hilang. Apa ini? Chu Feng linglung dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Lupakan saja, Kaisar akan menyelesaikan keraguanmu. Tempat itu bukan hanya kampung halaman Kaisar Ye Tiandi, tetapi juga tempat yang membawa pikiran, siapa, di kulit lelaki tua itu. Dunia bawah dan bumi mungkin adalah koordinat yang menuntun mereka kembali. Itu menerangi sungai waktu yang panjang di masa depan seperti mercusuar. Jika ada sesuatu yang tidak aktif di sana, itu akan menghancurkan kita semua dan memutus harapan terakhir surga kali ini. Mungkin itu akan mengganggu dan Ye Tiandi dan menuntun mereka kembali. Raja, anjing itu bernapas dengan berat, bahkan dadanya bergelombang, cukup bersemangat, dan suasana hatinya sulit ditahan. Kemudian, ia menambahkan, tentu saja, premisnya adalah bahwa yang satu itu masih hidup. Meskipun dia berada di luar sejarah kuno, dia masih hidup, dan Ye Tiandi tidak mati. Chu Feng menyeramkan. Kaisar anjing itu menebak. Itu semua spekulasi. Perjudiannya terlalu besar. Bagaimana jika orang bijak yang tak terkalahkan mengalami kecelakaan di zaman kuno, benar-benar dan selamanya meninggal, dan tidak akan pernah bisa muncul lagi? Bayangkan saja, situasi ini sungguh mengerikan dan membuat kulit kepala orang mati rasa. Kaisar anjing berkata, tanya saja pada Pak Tuapi, dia pasti berpikir begitu. Dia punya kekuatan yang tak kenal ampun untuk memecah kabut dan melihat kebenaran, dan dia juga punya niat yang tak berdaya untuk memaksa istana. Tentu saja, mungkin juga gulungan gambar yang rusak yang dibawanya kembali dari surga benar-benar punya kekuatan yang tak tertandingi. Kekacauan terpisah, esensi bawaan melonjak, bintang-bintang bersinar di kejauhan, dan tidak ada halangan di sepanjang jalan. Apa itu? Di antara dunia bawah dan matahari, ada alam semesta yang rusak dikelilingi oleh kekacauan. Banyak hal juga terjadi di sini pada awalnya. Kaisar baru menyadari ketidaknormalan itu untuk pertama kalinya, dan mulai menangkapnya di area tertentu. Dia merobek kekosongan, menyingkirkan kekacauan, dan membiarkan kota yang hilang muncul. Itu kota kayu, cukup mengerikan dan aneh. Seluruh dunia tampaknya hancur, terpotong oleh senjata tajam, dan bagiannya sangat halus. Hati Chu Feng tergerak. Apa yang terjadi di tempat ini meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Gu Qing tidak bisa menahannya. Ketika dia menjulurkan telapak tangannya, dia ingin menggenggamnya ke depan dan ingin mengetahui rahasianya. Meskipun telah menghilang dan hampir tidak ada sesuatu yang aneh di tempat itu, kilat dan guntur, dan ada cahaya pedang samar di ratusan juta mil jauhnya. Ah! Kaisar baru Gu Qing berteriak. Dia tidak dapat mempercayainya. Tangannya hancur menjadi kabut darah dan abu, jadi dia harus kembali dengan kecepatan tinggi. Meskipun demikian, dia merasakan cahaya jiwa bergetar dan hatinya bergetar. Betapa tingkat evolusionisnya dia. Setelah dia mendapatkan posisi buah Kaisar Surga, dia sudah menjadi makhluk tingkat leluhur Tao. Tetapi sekarang, dia mudah terluka. Orang-orang di sekitar menjadi lebih takut. Semua wajah Raja Peri berubah. Bahkan Kaisar baru pun terputus. Itu sedikit tak terbayangkan dan mengerikan di sini. Anda tahu, hal yang tidak menyenangkan ini terjadi ketika mereka memasuki alam semesta. Apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang akan terjadi? Kabut muncul di hati setiap orang. Akankah makhluk tingkat Lu Jin muncul? Semua raja memiliki genderang di hati mereka. Jantung Chu Feng bergejolak hebat. Dia akhirnya yakin siapa yang meninggalkan jejak di sini. Di sini, di kota kayu, ada cahaya pedang yang menyapu langit dan bumi dan memotong masa lalu, masa kini, dan masa depan. Chu Feng telah mengamati kota kayu dengan saksama di masa lalu. Gelombang cahaya pedang itu tampaknya datang dari kedalaman sejarah kuno. Bahkan jika itu adalah bayangan lama, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Setelah memasuki matahari, dia menjadi lebih curiga dan mengira itu sama dengan cahaya pedang gunung pertama. Sekarang, melihat Mu Cheng lagi, dia secara alami semakin yakin. Tanpa diduga, apakah itu relik pertempuran yang ditinggalkannya? Benar saja, Jiu Dao bersemangat dan jiwanya cerah.
Dia berdiri di depannya. Apakah itu disebabkan oleh gelombang cahaya pedang yang ditinggalkan oleh orang yang pergi beberapa era yang lalu? Mayat busuk itu juga berbicara, dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Tetua, hati-hati, aku. Chu Feng maju dan menjelaskan situasinya dengan cepat. Gu Qing terdiam dan ingin memarahi. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Untungnya, kota kayu itu kabur. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa. Itu adalah kilatan cahaya pedang di masa lalu. Tidak ada cahaya pedang yang bisa dibunuh. Setelah beberapa kali diberi makan gas darah, tangan Gu Qing berangsur-angsur pulih, tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Kamu bilang ada surat dari dunia Mucheng yang hancur. Apakah itu Kaisar Anjing, mayat busuk, atau Kaisar dan Raja baru? Mereka semua tergerak. Chu Feng dengan serius menceritakan apa yang terjadi tahun itu, yang menarik perhatian semua orang. Awalnya, surat itu melintasi kehampaan. Meskipun Chu Feng mencoba mengamatinya dan membawanya dengan bantuan kaleng batu, selama bertahun-tahun, pemandangan yang dilihatnya di masa lalu menjadi semakin kabur dan memudar. Dia menduga bahwa dalam beberapa tahun, semua yang diingatnya di sini mungkin akan hilang dari pikirannya selamanya, jadi dia menjelaskannya dengan sangat rinci dan memberitahu kaisar baru dan berbagai raja abadi. Dia juga telah melihat orang-orang bersaing untuk mendapatkan alat tulis di masa sejarah, dan salah satu dari mereka memiliki tangan besar di tanah liat. Sejak dia pergi ke Yangjian, dia selalu bertanya-tanya apakah tangan besar janin lumpur itu adalah leluhur Meng duduk di jalan samsara. Mereka sangat bermartabat. Begitu mereka memasuki alam semesta, mereka mengetahui rahasia yang mengerikan itu. Ada segala macam misteri dan keanehan di kampung halaman Kaisar Surga. Sejak zaman kuno, saya telah ke dunia bawah, tetapi saya tidak merasakannya di sini. Tampaknya itu lahir dalam beberapa tahun terakhir. 9 jalan dan 1 pembukaan. Kemudian, ia bergandengan tangan dengan Kaisar baru Gu Qing untuk mematahkan penjara sungai waktu yang panjang, menghentikan serangan guntur, menghindari sisa-sisa cahaya pedang di masa lalu, memasuki kota kayu, dan ingin menafsirkan kop surat. Tentu saja, kop surat yang sebenarnya secara alami telah lama menghilang. Terpisah dari mereka oleh sejarah, kita hanya bisa berspekulasi dan menjelajahi kebenaran masa lalu dengan tindakan Tao yang tak tertandingi dari para leluhur Tao. Semua orang mengalami kemunduran. Jiu Daoyi dan Gu Qing tampak serius dan mulai berlatih. Area ini tiba-tiba kabur. Angin langit yang kacau bertiup, darah dan petir saling terkait, dan pecahan waktu yang tak berujung mengalir turun seperti hujan lebat. Mereka mencoba mendekati Mucheng dan pergi ke cahaya dan bayangan prasejarah untuk menafsirkan kop surat itu. Namun, dalam suara letupan, keduanya mundur dan menjadi pucat. Mereka menyaksikan alat tulis di sungai panjang sejarah terbakar dan berubah menjadi abu. Mereka tidak dapat menyentuhnya. Itu bukan untuk mereka. Ayo pergi. Level kita tidak cukup. Ini adalah surat untuk Kaisar Abadi Lu Jiji yang sebenarnya. 9 jalan dan 1 pembukaan. Semua orang menghirup AC. Pria yang biasa memukul mundur selembar alat tulis dari tempat yang tidak dapat dijelaskan ditinggalkan untuk dilihat Kaisar Abadi. Mengerikan. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, Anda tidak dapat melihat kop surat bahkan di depan Anda. Ketika dia pertama kali memasuki alam semesta, dia menghadapi situasi ini, yang setara dengan mengalami kejatuhan, yang membuat para raja peri merasa berat dan lebih berhati-hati dan serius. Meninggalkan tempat ini, melintasi alam semesta yang rusak, orang-orang Tianting memecah kekacauan dan benar-benar memasuki dunia. Bawah tempat bumi berada, dalam legenda Yangjian, ada kuburan di mana-mana. Itu adalah tempat terlantar, yang sangat sunyi. Selain beberapa monster tua, banyak evolusionis di Yangjian dan bahkan prasejarah tidak tahu bahwa ini adalah kampung halaman Kaisar Surga. Tidak heran jika generasi muda Yangjian tidak tahu ketinggian langit dan bumi dan tidak tahu kedalamannya. Mereka berani menyebutnya kuburan dan menganggapnya sebagai neraka, karena setelah perang di masa lalu, itu hampir hancur dan ada kuburan baru dan tanah tua di mana-mana. Mayat busuk itu mendesah. Sebenarnya, itu memang rusak di sini. Ada masalah besar dengan aturan alam semesta. Selain ditekan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, jalan itu sendiri telah runtuh. Ini adalah alam semesta yang bermasalah. Meskipun ini bukan akhir dari hukum, itu hampir sama. Karena penindasan langit-langit, terlalu sulit untuk menerobos. Jika kamu benar-benar ingin bangkit dari alam semesta ini, maka itu benar-benar bintang Kaisar Tianzong.
Kaisar baru Guking mendesah. Jangan memujiku seperti itu, aku akan menyesal. Chu Feng tampak sangat rendah hati. Di belakangnya, katak Ouyang, lembu hitam besar, Dong Dahu dan Tao kecil juga mengangkat kepala mereka dengan bangga. Meskipun mereka bereinkarnasi di matahari, kehidupan ini sama sekali tidak terbit di dunia bawah, tetapi mereka masih memiliki rasa kemuliaan. Semua orang terdiam. Orang-orang nakal ini, terutama Iblis Chu, sangat tidak tahu malu sehingga mereka meminta pujian. Cahaya bintang mengalir di depan, dan bintang-bintang besar berputar satu demi satu, bertitik di langit kosmik yang gelap. Bayangkan era itu, 9 hari dan 10 tempat hancur, dan bahkan domain abadi runtuh. Betapa mengerikan, 9 desahan. Kemudian dia menceritakan asal-muasal sebenarnya dari alam semesta dunia bawah kecil itu. Dahulu, terjadi perang besar, dan langit serta bumi berada dalam kekacauan. Orang yang menyeberangi lautan batas sendirian membunuh pendiri 4 penjuru. Akhirnya, bahkan kaisar abadi di ujung jalan pun terbunuh oleh kotanya. Semua sisi hancur. Orang yang kemudian memperbaiki semua lapisan masyarakat itu mencegat banyak pecahan benua, membentuknya kembali menjadi bintang-bintang dan menyimpulkan alam semesta. Ini dia. Begitu Jiu Dao melihat langit berbintang dan Bima Sakti yang cemerlang, dia tampak mengingat. Dia menemukan tanah yang dikenalnya dan bahkan tulang-tulang teman-teman lamanya dari bintang-bintang yang berputar. Petik 2. Kamu mengatakan sumbernya sudah terlalu lama. Mari kita bicarakan tentang era saya selanjutnya. Saya pikir pada tahun-tahun itu, Kaisar juga keluar dari alam semesta ini. Raja Anjing itu berbicara dengan ekspresi lelah dan perasaan perubahan yang tak terlukiskan. Dia tampak memiliki kelelahan yang tak berujung dan berkata, saya belum kembali selama bertahun-tahun. Mayat busuk itu mengangguk dan berkata, ya, aku sangat merindukannya setelah pergi selama bertahun-tahun. Seharusnya aku melubangi tempat-tempat lama dan harta karun rahasia di tahun-tahun itu. Seharusnya aku tidak memberi kesempatan kepada rekan-rekan berikutnya. Mereka terkejut. Sungguh baik hati kau membuka mulutmu. Sungguh kacau yang kau lakukan. Raja Anjing berkata, dia mencuri makam, menggali makam, dan berjalan di dunia bawah tanah. Dia mengaku telah menghancurkan yang kuno dan modern, dan mengambil rahasia utama dari sumber sungai panjang sejarah. Pergilah, pergilah, aku kembali hari ini. Raja Anjing itu mendesah. Dia muram dan memiliki rasa lelah yang tak berujung. Itu juga pergi dari alam semesta ini. Bagi generasi mendatang, bahkan orang-orang paling cemerlang di masa lalu pada akhirnya akan menjadi masa lalu dan akan perlahan-lahan dilupakan. Pergilah dan lihatlah bintang pemakaman. Kaisar, meskipun Raja Anjing itu berjalan tegak di langit berbintang, dia jelas sedikit bungkuk, terutama ketika dia menyebutkan kata, bintang Kaisar yang terkubur, suaranya bergetar. Mayat busuk itu juga terdiam, dan akhirnya menarik napas. Itu adalah bintang istimewa dengan kecemerlangan yang terlalu banyak. Bintang itu mengumpulkan esensi spiritual seluruh alam semesta. Jalannya megah, tetapi akhirnya menjadi tempat yang sunyi. Lihat, itu dia. Dulunya itu adalah tempat Kaisar Surga berjuang untuk hegemoni di dunia manusia. Raja Anjing menunjuk ke depan. Wilayah Beidou. Chu Feng terkejut. Sayangnya, itu rusak, sepi, hampir hancur, dan akhirnya dibangun kembali sepenuhnya. Mayat busuk juga emosional, sedih dan kesepian, dengan suasana senja yang kuat. Ayo pergi. Orang-orang sudah tua, mereka tidak ingin melihat bintang-bintang paling terang di masa lalu menjadi tempat yang sunyi. Si Anjing King memimpin. Sepanjang perjalanan, suasana tampak sedikit tertekan. Chu Feng mencairkan suasana dan berkata, selamat datang di dunia bawah. Aku juga seorang tuan tanah di sini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghiburmu. Raja Anjing menepuk pundaknya dan berkata, serius, kita juga penduduk desa dari alam semesta yang sama. Jika kamu punya musuh di sini, aku akan membantumu. Chu Feng malu-malu dan berkata, meskipun aku terpuruk saat itu, aku keluar dari langit berbintang ini dan menekan musuh dari semua pihak. Baru saat itulah aku melakukan perjalanan ke matahari. Dia pasti memikirkan para dewa, alam mimpi, Yaxian, Yuming, dan iblis primitif. Mereka yang berteman dan orang-orang serta kekuatan yang bermusuhan itu telah menjadi masa lalu. Ketika Kaisar Anjing mendengar ucapan itu, dia mengangguk dan berkata, kamu adalah manusia serigala untuk menekan semua musuh, tetapi kamu bisa menjadi saudara dengan Kaisar.
Mungkin kita benar-benar memiliki hubungan darah. Pamanmu, Chu Feng, yang memiliki hubungan darah denganmu. Mayat busuk itu sedih dan berkata, suatu hari nanti, saat kau kembali ke kampung halamanmu, kau bahkan merindukan musuh-musuhmu saat kau masih muda, tetapi menyesal bahwa mereka sudah tidak ada lagi, sehingga kau dapat menyadari keadaan pikiran kita. Tahun-tahun itu tanpa ampun, memotong masa lalu, menghapus kejayaan, dan mengubur masa lalu kita yang heroik. Dia juga menepuk bahu Chu Feng dan berkata, semoga kau tidak pernah mengalami hari seperti itu. Apa yang kau lihat bukanlah perubahan hidup, tetapi tetaplah bintang bumi yang familiar di alam semesta. Kemudian mereka melangkah maju bersama. Setelah lama terdiam, Chu Feng berbicara lagi dan berkata, senior, ada tempat khusus yang mungkin menjebak yang kuat di tingkat keabadian sejati di luar. Sekarang kau sudah di sini, pergilah dan lihatlah. 9 jalan dan 1 celah. Chu Feng membawa orang-orang Tianting ke tempat gelap di mana mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka. Itu adalah jurang, jadi dari dunia bawah. Pada tahun-tahun itu, terlalu banyak hal terjadi di sini. Setan jatuh dari sini, dan ternak, harimau timur, keledai tua, sapi hitam besar, tuan tua gunung udang mati di sini. Itu harus terhubung ke dunia bawah yang agung. Chu Feng berspekulasi. Ada banyak generasi muda yang telah jatuh ke dalamnya, tetapi kebanyakan dari mereka telah menjadi mayat, dan hanya satu yang masih hidup. Kaisar baru mengangkat tangannya, cahaya terang mengalir ke jurang gelap alam semesta, dan rune biasa berkelap-kelip, menerangi dunia luas di bawah. Bagaimanapun, dia adalah makhluk tingkat leluhur Tao. Bahkan jika dunia ditekan, itu bukan masalah besar baginya. Di bawah, ada gunung-gunung sosok tinggi duduk di sekitar. Kebanyakan dari mereka mati dan mati. Mereka semua adalah evolusionis yang secara keliru memasuki jurang. Di antara para evolusionis ini, ada dewa, kekuatan besar dan makhluk tingkat Daewo yang busuk. Tidak diragukan lagi bahwa banyak orang datang dari matahari untuk mencari harta karun. Begitu banyak orang adalah hasil dari menabung dalam waktu yang lama. Memang terhubung ke dunia bawah yang besar, tetapi seluruh jurang dilengkapi dengan ladang. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat menyeberang dari sana. Jika Anda tidak beruntung, Anda akan terjebak di sini. Tolong bantu aku menyelamatkan orang-orang di bawah. Orang kuat tingkat Daewo itu baik kepada keturunanku. Yusang membuka mulutnya dan meminta Jiu Daoyi untuk menyelamatkan orang-orang di bawah. Dia mengetahui tentang tempat ini dari mulut iblis. Di masa lalu, iblis itu jatuh ke jurang dan dirawat oleh makhluk tingkat Daewo di bawah, dan membantunya pergi ke dunia bawah yang besar. Kau, di bawah, monster tua tingkat Daewo yang busuk itu tiba-tiba membuka matanya dan terkejut bahwa sekelompok besar orang kuat bergegas ke sini, memberinya rasa penindasan yang tak ada habisnya dan membuatnya gemetar. Meskipun dia kuat, sekelompok raja peri mengelilinginya. Adegan ini sedikit luar biasa, yang membuatnya tak tertahankan. Dia benar-benar curiga bahwa dia memiliki ilusi. Apakah dunia telah berakhir, dan hidupnya terbatas dan pikirannya tidak teratur? Seorang raja peri melangkah maju. Tidak perlu bagi kaisar baru untuk melakukan hal seperti itu. Dia menjulurkan tangannya yang besar, yang selalu berwarna biru, dan hendak mengeluarkan monster tua tingkat Daewo dari jurang. Meskipun dia duduk di jurang alam semesta untuk waktu yang lama, dia tidak gila, dan pikirannya masih jernih. Dia berkata, pelan-pelan, Tuan, tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan. Dia berkata perlahan. Itu benar-benar orang yang datang ke sini secara tidak sengaja untuk menemukan harta karun paling berharga di bawah sinar matahari. Namun, dia akhirnya dengan sopan menolak kebaikan hati para raja. Aku sudah lama duduk di sini. Meskipun darahku kering dan tidak bisa bergerak, aku juga punya beberapa kesempatan untuk terhubung dengan jurang. Bagiku, tidak banyak kehidupan. Aku mungkin akan duduk dalam beberapa tahun. Sebaliknya, lebih baik aku duduk untuk waktu yang lama. Aku punya firasat bahwa tempat aneh ini dapat membantuku lolos dari kematian dan melanjutkan hidupku. Monster tua tingkat Daewo mengatakan hal seperti itu. Kaisar baru Guking mengangguk dan berkata, baiklah, keinginan para evolusionis tidak dapat diabaikan, terutama untuk hal-hal mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka tidak merasa buruk. Jika Anda memiliki pemahaman ini, Anda sebaiknya menunggu. Alam semesta akan berubah. Mungkin ini saatnya bagi Anda untuk membalikkan keberuntungan Tao. Akhirnya, mereka meninggalkan jurang dan menuju langit berbintang tempat bumi berada.
Semua orang tahu bahwa apa yang disebut perubahan cuaca mungkin dimulai dari bumi. Chu Feng sedikit bersemangat dan akhirnya kembali. Teman-teman lama itu dan beberapa teman dapat pergi menemuinya. Faktanya, mereka baru saja menginjakkan kaki di lautan bintang yang cemerlang. Itu masih jauh dari bumi, dan ada suara yang datang langsung kepada mereka, "Ayo, aku sudah lama menunggumu, bumi belum terlihat, dan jaraknya masih sangat jauh." Tetapi beberapa makhluk telah berbicara terlebih dahulu, seolah-olah mereka telah memahami akar garis keturunan mereka. "Siapakah kamu?" Master Wu, si orang gila, berbicara. Ada banyak bintang di belakang mereka, alam semesta dalam, dan bintang panas di depan sangat terang, yang merupakan tujuan perjalanan ini, tata surya. Bahkan makhluk-makhluk di tingkat Raja Peri, ketika menghadapi planet biru air yang berputar mengelilingi matahari, mereka semua menunjukkan warna yang bermartabat, sangat serius dan berhati-hati. Tak perlu dikatakan, mereka sudah siap. Ada gambar yang berputar di kepala Jiu Daoyi, dipenuhi dengan kekacauan. Raja Peri di sekitarnya bersimpati padanya dan bersama-sama mendesak peta pemakaman. Begitu ada tanda yang tidak terduga, ini adalah pembunuh besar. Makhluk yang mereka hadapi sangat mengerikan sehingga semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Rambut putih ternoda oleh 10.000 perampokan. Tahun-tahun itu kosong. Dalam sekejap, itu adalah beberapa era. Aku hampir lupa siapa aku. Makhluk misterius itu menjawab dengan tenang. Yang membuat orang sedikit rileks adalah dia tidak langsung memulai dan tidak menyerbu maju dengan niat membunuh yang tak terbatas. Tentu saja, mungkin juga dia terlalu kuat dan tidak peduli dengan kedatangan semua orang. "Aku sudah melihatmu, Tuan." Seorang Raja Peri yang jatuh memberi hormat dan ingin berbicara dengannya. Bagaimanapun, selama makhluk itu bersedia berbicara dan memiliki makna percakapan, itu adalah fenomena yang baik. Bahkan, Raja Peri yang jatuh itu memiliki sedikit rasa keakraban dan kedekatan. Aku tidak tahu apakah itu ilusi atau keinginan. Apakah makhluk ini tampaknya memiliki beberapa persinggungan dengan mereka. Aku tidak tahu era mana kamu dan pendahulu mana dalam sejarah. Meskipun ada dialog yang damai, semua orang masih waspada dan benar-benar ingin tahu identitasnya. Tidak ada artinya mengingat dan membalikkan sejarah kuno. "Aku, seorang pria dekaden yang terlupakan." Kata-katanya tetap damai. Kaisar baru Guking dan Jiu Daoyi sedang mengamati secara diam-diam. Bahkan, mereka dengan hati-hati menggunakan cara-cara tertinggi untuk menyimpulkan akar dan asal-usul mereka. Sebagai makhluk tingkat leluhur Tao, ia secara alami memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi dan banyak cara rahasia, yang tidak dapat dibayangkan oleh Raja Peri. Namun, dengan bunyi klik, sepertinya ada suara yang pecah. Lapisan tirai cahaya di depan Kaisar baru Guking retak, dan cahaya pelindung meledak. "Apa?" Semua orang terkejut. Mengapa Kaisar baru terluka parah? Makhluk yang merasa nyaman untuk dihadapi langsung menyerang. Kapan? Pada saat kritis, cahaya dan bayangan dari 3 instrumen kekaisaran muncul di kepala Guking. Mereka gemetar bersama-sama dan berkicau terus-menerus, melawan tangan yang gelap. Sampai saat itu, orang-orang terkejut. Apakah orang itu telah melakukannya? Mereka bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Selain itu, sebagai leluhur Tao yang kuat, Guking sendiri gagal menghasilkan induksi apapun sebelumnya. Dia langsung diserang dan sudah terluka. Tampaknya pilar yang menopang langit retak dan akan runtuh. Seluruh dunia bergetar dan surga bergetar. Di bawah dewa, ada resonansi, dan alis Guking berdarah, tulang depannya retak, dan 7 lubangnya mengeluarkan cairan merah tua. Ini sangat mengerikan dan membuat orang merasa sangat buruk. Tubuh Tao-nya, asal-usulnya, akan terbelah. Semua orang senang dan merasa mati rasa. Meskipun tidak bisa dikatakan harmonis, itu masih ringan dan ringan. Tidak ada ketegangan. Mengapa makhluk ini mulai? Kaisar runtuh. Kaisar baru saja bangkit. Tahta baru saja bangkit. Ini akan segera berakhir. Ini telah diakhiri dengan kuat oleh makhluk yang tidak dapat dijelaskan. Memang, Guking terpotong dari tengah alisnya dan menyebar ke bawah. Seluruh tubuhnya akan terbagi menjadi 2 bagian. Cahaya jiwanya juga terputus, dan tangan hitam besar yang tergantung di atas kepalanya jatuh, dan tubuh serta jiwanya terkoyak dengan cepat. Ledakan. Pada saat kritis, Jiu Dao menjadi gila dan menawarkan peta pemakaman, sementara Raja Peri lainnya terbangun dengan ngeri dan mendesak mereka dengan sekuat tenaga. Pada saat yang paling berbahaya, cahaya dan bayangan dari 3 senjata kekaisaran di kepala Guking hampir terbakar,
memainkan cahaya abadi melawan tangan gelap itu. Aku tidak mengendalikan emosi negatifku sebelumnya. Ada kebocoran tanda Dao Yuan. Aku tidak ingin menyakitimu. Maafkan aku. Suara damai itu datang dari planet biru air dan bergema di langit berbintang kosmik, yang sangat dingin dan menakutkan. Selama sisa hidupnya, Gu Qing merasa suram, semuanya gelap, dan ada rasa kurangnya vitalitas di hatinya. Dia berkeringat beberapa rambut putih. Dia seorang kaisar baru. Dia hampir mati ketika dia baru saja bangkit. Selama bertahun-tahun, surga telah mengumpulkan cukup banyak keberuntungan Tao untuk melahirkan tahta. Akibatnya, dia telah mengalami saat yang berbahaya seperti itu. Murid-murid Gu Qing juga menjadi pucat, sedikit curiga terhadap kehidupan. Sejak kapan tahta yang didorong oleh surga begitu tidak berizin? Jangan panik, ketika 9 jalan mabuk, peta langit berada di udara dan di depan. Semua Raja Dewa memberkati mana dan membuat peta menjadi kacau. Mereka samar-samar melihat pemandangan pembukaan pertama dan kemudian kehancuran dunia. Meskipun aku akan memasukkan kalian ke dalam gua hitam dan tidak seorang pun dari kalian akan tinggal, aku memang membuat kesalahan tadi. Aku tidak ingin melakukannya secepat ini, tetapi aku benar-benar ingin membunuh orang. Kurasa tidak ada yang bisa hidup. Meskipun aku telah memperoleh secercah vitalitas dari pembusukan dan kembali ke matahari untuk sementara, bagaimanapun juga, aku sudah tua dan banyak bicara. Aku ingin berbicara dengan seseorang, jadi semuanya tidak mendesak. Bagaimana mungkin orang tidak merasa dingin di punggung mereka ketika mendengar pidato itu? Kebanyakan dari mereka adalah Raja Peri, ditambah 2 leluhur Tao. Makhluk ini sama sekali tidak peduli. Apa artinya ini? Apakah itu benar-benar makhluk Lujin yang menempati sini? Banyak orang tampak pucat dan sangat jelek. Apakah ini benar-benar akan menjadi bencana besar? Baiklah, Kaisar akan memberitahu kalian siapa kalian dan dari era mana kalian berasal. Kalian adalah kutukan era itu. Raja anjing itu sangat tangguh dan bertanya langsung. Wajah semua orang berubah. Anjing itu gila. Dia hanya lelah hidup dan ingin mati. Pada level itu, bahkan jika Anda membalikkan zaman kuno dan modern dan membaca runtuhnya surga, itu tidak masalah. Jika Anda berbicara dengannya seperti ini, Anda akan ditembak mati. Semua orang tahu bahwa jika Kaisar Abadi benar-benar ada, bahkan jika itu adalah bagian dari leluhur Tao, itu akan sia-sia. Itu tidak cukup untuk dilihat. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya kutukan? Di masa lalu, saya memikirkan dunia. Saya sendiri tidak melakukan kejahatan besar. Sebuah desahan datang dari kehampaan alam semesta. Dia tampaknya mengingat kembali, dan menyesali masa lalu. Semua orang berpikir gila, siapa dia dalam sejarah. Adapun makhluk tingkat Luji, berapa banyak era yang telah berlalu sejak zaman kuno. Bisakah ada lebih dari satu tangan dari sumber aslinya? Setelah dibandingkan, mereka tidak menemukan siapapun yang cocok dengan identitasnya. Tentu saja, mereka adalah keturunan. Jika mereka menelusuri kembali ke zaman kuno, mereka paling banyak dapat mengetahui peristiwa umum dari era terkini. Sungai waktu yang panjang terlalu luas, era yang terlalu panjang, hanya sedikit orang yang bisa mengetahuinya. Bahkan prasasti dan relik itu hampir musnah. Makhluk ini sebagian besar adalah monster di zaman paling kuno. Tenang, untuk saat ini akan baik-baik saja. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Aku yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Orang-orang sudah tua dan sedih. Aku tidak ingin kalian semua berubah menjadi kabut darah. Ada apa? Dia menghibur semua orang. Namun, cara ini benar-benar membuat orang tidak rileks, tetapi membuat orang-orang kedinginan. Menghadapi makhluk yang tak tertandingi ini, mereka merasa lemah dan takut. Jika itu adalah Kaisar Abadi di masa lalu, tidak ada yang bisa membantunya. Ketika makhluk-makhluk tingkat ini mengangkat tangan mereka dan menekan ke bawah, pendiri 4 arah akan segera runtuh. Sulit untuk menolak, itu sama sekali bukan suatu besaran, bisik seseorang dengan putus asa. Sayang sekali tidak ada satupun dari kalian yang dapat menemukanku dari jejak sejarah. Sepertinya dunia benar-benar telah melupakanku. Aku masih muda dan bangkit di era yang paling bergejolak. Saat itu, aku menyayangi dunia, berjuang di mana-mana, menenangkan kekacauan, menghancurkan keanehan, melindungi semua kelompok etnis, sampai di ujung jalan evolusi, menjadi kekuatan tertinggi dan mengendalikan surga. Aku adalah Kaisar Abadi. Siapa yang akan berbagi tahun-tahun denganku, siapa yang akan berjalan denganku, dan siapa yang akan mengingatku.
Sayangnya, aku dulunya adalah raja kalian semua dan kaisar surga, tetapi suatu hari, keluargaku meninggal dan semuanya menjadi kosong. Semua orang mendengar bahwa kaisar abadi adalah orang yang paling berkuasa. Di ujung jalan, semua orangnya hancur. Akhirnya, bahkan dirinya sendiri pun meninggal. Apa yang terjadi padanya? Dia tampaknya memiliki keinginan yang besar untuk berbicara. Dia kesepian terlalu lama. Makhluk-makhluk di level ini benar-benar mulai berbicara tentang beberapa kejadian masa lalu. Nanti, aku hidup lagi. Lagi pula, sulit bagi kaisar abadi untuk mati. Tapi jika seseorang masih mengingatku, aku bisa muncul kembali di sungai waktu yang panjang. Bagaimana mungkin seseorang yang dengan jujur mengakui bahwa dia pernah menjadi kaisar abadi tidak membiarkan raja-raja marah? Sekarang semua orang sangat gugup. Tapi sayangnya, aku dibunuh oleh pembunuh lain. Dia menggelengkan kepalanya. Pembunuh mana yang bisa membunuhnya? Apa sumbernya? Pada titik ini, suaranya samar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Kemudian Chu Feng bekerja keras dan cahaya jiwanya membumbung tinggi. Dia tampaknya sedang ditatap oleh binatang buas yang sangat besar dengan ketakutan yang luar biasa. Bahkan pikirannya membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Pada saat kritis, toples batu beresonansi dengannya sebelum dia mengeluarkan keringat dingin dan menyingkirkan situasi yang mengerikan itu. Benar saja, makhluk itu menatap Chu Feng dan berkata, "Wajahmu terlihat familiar." "Kamu terlihat familiar." Yan kembali. Chu Feng segera mengangkat kepalanya, tersenyum, dan berkata, "Orang lain mengatakan aku cantik dan bersemangat, dan aku secara alami baik hati. Misalnya, Raja Anjing sangat sulit bergaul dan memiliki kepribadian yang buruk. Dia sangat senang melihatku. Misalnya, Master Jiu Daoi, meskipun dia adalah seorang leluhur Tao, memiliki kepribadian yang kesepian dan tidak bisa bergerak untuk memakan paha orang, tetapi dia melompat kegirangan ketika dia melihatku untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat wajah asliku, dia bahkan tersenyum pada alisku. Di kejauhan, Raja Anjing membuka mulutnya dan ingin meludah. Dia sangat memperingatkannya, "Bisakah kamu berbicara?" "Tidak, jangan katakan itu, telan saja. Wajahmu membosankan. Aku tidak menyukainya." Kaisar abadi yang tidak dikenal dari era lama secara langsung mengatakan kalimat seperti itu. Tiba-tiba, senyum Chu Feng langsung mengeras. Dia hanya merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia pikir pihak lain itu memperhatikannya. Hasilnya, sungguh tidak menyenangkan. Dunia ini sungguh menakjubkan. Apakah benar-benar ada sesuatu yang misterius tentang planet ini dan tanah tua ini? Wah, ada beberapa kesamaan di antara beberapa orang berturut-turut. Tetap saja, kamu adalah mereka. Jika demikian, aku diberkati dan hanya ingin melatih diriku sendiri. Apa ini? Apakah ini akan menjepit jiwanya secara pribadi? Chu Feng menyeramkan. Itu bukan sebab dan akibatnya. Dia tidak ingin membawa panci hitam besar ini. Pada saat ini, seseorang lebih gugup dan gelisah daripada Chu Feng. Baik itu Raja Anjing, mayat busuk, atau Jiu Daoi dan 3 veteran di sekitarnya, mereka semua meniup rambut mereka. Maksudmu, begitu kamu membuka mulut, pikiranmu berfluktuasi dengan hebat. Penampilannya agak seperti pria yang galak itu, tetapi temperamennya sama sekali tidak konsisten. Kaisar abadi di masa lalu berbicara. Kebanyakan orang bingung. Dia sekali lagi menyebutkan pembunuh besar, tetapi tidak ada gelar seperti itu dalam sejarah. Siapakah dia? Hanya beberapa orang, seperti kelas 1 Jiu Dao, yang terkejut dan bersemangat. Kamu, sepertinya tidak mengenal pembunuh besar itu. Tidak, dia sangat ganas. Itu belum lama. Hanya beberapa abad, mengapa dunia tidak tahu namanya? Kecuali dia mati dan semua jejak terhapus, tetapi rasanya mustahil. Pembunuh yang begitu kejam, bahkan aku bisa membunuh, seharusnya sulit untuk bertemu lawan. Kalau tidak, itu akan terlalu tidak berdaya. Bagaimanapun, aku benar-benar tak terkalahkan di surga dan bumi, dan aku tidak memiliki lawan di zaman kuno dan modern. Sampai saat itu, beberapa raja memiliki beberapa asosiasi. 9 cara satu bereaksi paling ganas dan berkata, "Kamu, jangan bicara omong kosong. Bagaimana dia bisa menjadi pembunuh besar? Dia tidak pernah." Melihatnya seperti ini, semua orang memiliki pemahaman yang jelas, dan tiba-tiba mereka semua memunculkan gelombang besar di hati mereka. Mengapa dia begitu kejam? Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Namun,
Sebagian besar dari mereka yang menjadi musuhnya dimasak, direbus, dan dimakan olehnya. Apakah Anda mengatakan kejam atau tidak? Pria kuat misterius yang tidak dikenal itu bertanya. 90% orang bereaksi. Melihat penampilan 9 cara dan 1, kita harus menebak siapa yang dia katakan. Tapi, apakah pria itu memiliki begitu banyak sejarah hitam? Jika itu orang itu, siapa ini? Jangan memfitnahnya. 9 jalan itu garang dan membantah dengan keras. Itu, di dalam hatinya, adalah yang paling dihormati dan tidak dapat dilampaui. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya, dan tidak ada yang dapat berbicara dan mengkritik. Sekarang, siapa yang tidak tahu siapa yang sedang dibicarakannya? Jiu Daoyi begitu bersemangat dan jelas sehingga semua orang menyadarinya. Sebenarnya, di dalam hati orang-orang, orang itu sangat misterius dan kuat di luar imajinasi. Namun, terlalu sedikit yang disebutkan tentang masa lalunya. Bahkan, orang itu terus-menerus kabur dari hati orang-orang dan secara bertahap menghilang dari sejarah kuno. Apakah aku telah berbuat salah padanya? Demi kamu, apakah dia berjalan dan makan sepanjang jalan dan membuat semua lawannya putus asa? Di masa lalu, dia adalah makhluk hidup dari Kaisar Abadi. Dia berkata dengan santai, tidak terburu-buru, tidak lambat, tenang dan tenang, menyebabkan orang-orang melamun tentang masa lalu orang itu. 9 membuka mulut mereka dan ingin berdebat. Tetapi dia memikirkannya dengan saksama. Dia memang memiliki beberapa preferensi khusus, terutama bisa makan. Dia menyukai pakaian dan makanan yang berlimpah. Beberapa hobi mengejutkan dan membuat musuh takut. Akhirnya, dia mengeraskan kepalanya dan berkata, kamu bicara omong kosong. Dia tidak memakan bentuk manusia. Semua orang terdiam. Makhluk misterius juga bodoh dan tidak bisa berkata apa-apa. Chu Feng juga tercengang dan teralihkan. Benar-benar tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kamu tidak dapat mengambil tumpukan sejarah. Di hati dunia, meskipun ada sedikit rumor tentang siapa yang juga, beberapa telah menjadi konsensus. Begitu dia disebutkan, itu dikaitkan dengan beberapa kata, hebat, tertinggi, bakat surga, mengagumkan, tak terkalahkan. Pada saat yang sama, pengalamannya menyedihkan dan terhubung dengan kata-kata lain. Dia kesepian, dan sunyi. Dia diktator selamanya. Dia duduk di peti mati tembaga dan berjalan di jalan di antara surga yang berlumuran darah. Dia lajang dan kesepian. Dia mengembara sendirian. Dia tidak pernah melihat ke belakang. Dia menghilang dari sejarah kuno dan tidak dapat lagi dilihat. Namun, orang yang begitu hebat juga memiliki sejarah hitam. Dia tidak boleh lebih serius dan menggali. Saya harus menjelaskan bahwa makhluk non-manusia yang dimakannya semuanya adalah orang berdosa dan orang jahat. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang dapat diselamatkan dan memiliki sedikit pikiran baik dibunuh dan dilepaskan. 9 cara dan 1 suplemen serius. Situasi ini harus dijelaskan karena merupakan fakta. Meskipun orang tersebut suka makan dan bisa makan, ia memiliki gaya yang kuat dan khas, tetapi ia juga memiliki prinsipnya sendiri. Kaisar Abadi dari era lama berbicara dengan dingin dan samar dan berkata, ya, dia tidak memakan orang yang tidak ganas. Tentu saja, bentuk manusia juga harus dihilangkan. Pikirkan baik-baik, haruskah aku senang bahwa aku manusia dan berterima kasih padanya karena tidak memakannya? Semua orang ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani. Pada akhirnya, mereka sangat gugup. Aku tahu siapa kamu. Jiu Daoyi sangat yakin dan menatap planet biru air di depannya. Meskipun aku belum melihat siapapun, hanya ada satu makhluk hidup yang memenuhi identitasnya. Orang-orang semakin gugup. Sudah pasti ada era lama. Kaisar Abadi yang tidak aktif di depan. Ini benar-benar mengerikan. Bagaimana cara melawan musuh dan bagaimana cara bertarung. Itu sama sekali bukan urutan besarnya. Wajah mayat busuk dan Raja Anjing berubah, dan mereka menyadari siapa itu. Namun, masih banyak orang yang bingung, karena mereka tidak memiliki pemahaman tentang era itu dan era itu. Tidak peduli seberapa cerah era yang makmur, itu telah ditutupi oleh kabut sejarah. Ya, apakah kau pengikutnya? Kau seharusnya tahu siapa aku. Makhluk misterius itu berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit emosi, meratapi bahwa tahun-tahun itu kejam, banjir dan kelaparan mengalir, dan segala sesuatunya benar dan orang-orang salah. Aku tidak mengerti mengapa kau bisa muncul kembali di dunia. 9 cara dan 1 hati bergejolak.
Jelas bahwa itu adalah makhluk yang telah lama menghilang. Bagaimana mungkin ia hidup kembali? Guking merasa getir dan sepat. Ia melihat 9 cara dan mengingatkannya bahwa ini dulunya adalah seorang kaisar Xianxian. Itu sudah cukup. Yang lain merasa lega, tetapi mereka lebih berbulu dan dingin, dan memiliki firasat buruk di hati mereka. Memang, sulit bagi makhluk tingkat Lu Jin untuk mati. Jika mereka dibunuh dengan santai, mereka akan hancur total. Itu terlalu tidak berizin. Mengapa itu makhluk Lu Jin? Tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat jika kita berevolusi. Keberadaan ini dapat digambarkan sebagai benar-benar abadi dan terkutuk. Bahkan jika terjadi kecelakaan, tubuh menghancurkan Tao, tetapi ada pikiran di dunia ini. Jika Anda merindukannya, makhluk ini dapat hidup kembali dan benar-benar abadi. Kalau tidak, mengapa bahkan para leluhur Tao sangat ingin mengejarnya sepanjang hidup mereka, karena hanya di bidang ini mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan pernah jatuh. Bagi monster tertinggi ini, selama seseorang memikirkannya dan membuktikan bahwa dia pernah ada, dia bisa hidup. Jiu Daoyi masih tidak mempercayainya dan berkata, itu tidak benar. Meskipun makhluk tingkat Lu Jin kuat dan mengaku tidak dapat dihapuskan, itu tidak mutlak. Secara khusus, Anda dibunuh oleh orang itu. Dia pernah berkata bahwa jika Anda tidak hidup, Anda akan mati total. Tidak ada harapan untuk bereproduksi. Ya, selain manusia pembunuh itu, bahkan kaisar abadi dari surga dan monster Lu Jin dari sumber aneh pun sulit untuk membunuhku. Pria kuat misterius itu mengangguk. Dia tidak meremehkan pria itu. Sebaliknya, dia sangat menghormatinya. Baik Guking maupun para raja telah mempelajari fakta yang menakjubkan. Di masa lalu, pria itu tampak sangat mengerikan dan kuat. Dia benar-benar dapat melenyapkan kaisar abadi. Legenda mengatakan bahwa dia membuat semua lawannya putus asa, bukan kata-kata kosong. Jalan itu sulit dihancurkan di akhir level, tetapi dapat mengalami bencana besar dan bertahan hampir selamanya. Namun, apapun yang disebut keabadian memiliki kekurangannya, yang dapat ditemukan dan dihancurkan oleh yang tak terkalahkan. Saat ini, orang-orang mengerti betapa mengerikannya orang dalam 9 cara dan 1 mulut itu. Dikatakan bahwa dia membunuh seorang Lu Jiji sebelum dia menjadi kaisar abadi. Jika Anda berpikir dengan hati-hati, itu benar-benar mengerikan, dan makhluk-makhluk dengan level yang sama pasti senang. Mengapa kamu bertanya? Di masa lalu, dia adalah makhluk hidup dari kaisar abadi, dan secara langsung memberitahu 9 jawaban dan 1 jawaban, dengan mengatakan, karena pembunuh besar itu secara pribadi memanggilku dan menyentuh daging, abu, dan bara jiwaku, sehingga aku dapat hidup dan berkembang biak. Pria itu melakukannya sendiri dan memanggilnya dengan pikiran kaisar abadi. Tidak ada seorang pun yang membuat semua orang menghisap AC. Benar saja, itu bertentangan dengan langit. Mengapa aku menyelamatkanmu? 9 cara dan 1 keraguan. Karena aku pernah menghargai dunia, tetapi aku jatuh ke dalam kegelapan setelah diplot oleh orang lain. Tidak lama setelah pembunuh itu membunuhku. Ketika dia kembali kepada Tuhan, dia memaafkanku, memanggilku secara pribadi dan membiarkanku hidup kembali. Semua orang terkejut. Sebaliknya, mereka merasa lega. Itu masuk akal. Orang itu tidak masuk akal. Kaisar abadi di zaman dulu dipaksa jatuh ke dalam kegelapan setelah diperhitungkan. Orang yang memaafkannya dan menyelamatkannya memberinya kesempatan. Bagi surga, ini tidak diragukan lagi merupakan pelindung tambahan di ujung jalan. Untuk sementara waktu, orang-orang menghela napas bahwa mereka belum bertemu musuh yang hebat. Makhluk misterius itu membuka mulutnya dan berkata, "Jangan santai. Aku belum selesai. Baiklah, aku dapat memberitahumu bahwa aku masih ingin mengisimu di gua hitam." Hati orang-orang bergetar. Ada rahasia. Dia masih kutukan. Pertama kali aku jatuh, aku tercemar oleh energi gelap yang luar biasa. Itu adalah darah sejati terkuat dari sumber aneh yang menyerang tubuh dan jiwaku. Pada saat itu, aku menyadari kesalahan pada awalnya, tetapi proses kegelapan tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Aku sudah tahu kalau aku akan menjadi kaisar abadi yang gelap. Ketika mereka mendengar ini, orang-orang dari keluarga kerajaan abadi yang jatuh akhirnya mengerti mengapa mereka merasa dekat dan akrab dengan orang ini. Karena ini adalah sumber leluhur, mereka semua tercemar oleh bahan yang sama. Tentu saja, yang mencemari mereka hanyalah kabut darah tipis, yang tidak mungkin merupakan darah hitam pekat yang sesungguhnya. Aku menekan lubang yang mengalirkan darah asli yang gelap, mencoba menghalangi sumbernya,
dan mengubur diriku sendiri pada saat yang sama. Ketika mereka mendengar ini, mereka mendesah dalam hati bahwa Kaisar Abadi memang layak dihormati oleh semua kelompok etnis. Bahkan jika itu terjadi, mereka masih memikirkan makhluk-makhluk dari semua lapisan masyarakat di surga, menganggap diri mereka sebagai batu. Dan Yongzhen sebagai sumber pencemaran. Secara umum, aku tampak tidak mati pada saat itu, tetapi aku juga dapat dikatakan mati, karena diri sejati telah terkikis, dan Kaisar Abadi yang tidak memiliki niat untuk menghargai dunia memiliki kerangka gelap yang tidak menyenangkan di ujung jalan, setengah tertidur, dan terbunuh untuk pertama kalinya. Hal berikutnya, Jiu Daoyi akan tahu. Kaisar Abadi Kegelapan dan si Fang Daozu benar-benar mengerikan. Tidak ada tandingannya di dunia. Sampai manusia itu lahir, seorang manusia meratakan semua darah dan kekacauan. Sejauh ini, aku telah menjadi sasaran monster dari sumber aneh terlalu dini dan berkomplot melawan langkah demi langkah, dan lebih dari satu monster seharusnya diam-diam menggilingku dan mengikisku. Aku benar-benar mengaguminya. Setidaknya 2 kaisar abadi menembakku, kalau tidak aku bisa jatuh ke dalam kegelapan sepenuhnya. Jika tidak ada erosi dini, beri aku cukup waktu, aku akan menjadi lebih kuat, dan mereka tidak dapat menekanku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak beruntung. Aku bertemu dengan era pemulihan yang paling aktif dan tidak menyenangkan dari yang paling kejam. Aku tercemar dan akhirnya mengisi lubang dengan tubuhku. Makhluk misterius itu cukup emosional dan masih tidak mau melakukannya. Karena orang itu membiarkanmu hidup, bukankah seharusnya kau memahami dirimu yang sebenarnya dan berdiri di pihak kita dan menemukan monster teroris dari sumber yang aneh? Raja Peri Pemberani itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, karena dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Kaisar Peri zaman dulu berkata untuk memasukkan mereka ke dalam gua hitam. Kau benar, setelah kebangkitan, aku tentu ingin mencari masalah dengan monster yang berkomplot melawanku. Jika aku tidak menginjak tulang Kaisar, aku tidak akan membalasnya. Petik 2. Jadi aku pergi dan meninggalkan dunia ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi sejauh ini. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka tercengang. Bagaimana situasinya? Karena dia pergi untuk membunuh makhluk-makhluk jahat Lu Jiji, mengapa dia masih mengucapkan kata-kata ini di sini? Entah bagaimana, makhluk misterius itu tampaknya melihat apa yang dipikirkan orang-orang terkemuka dan berkata dengan datar, kamu bertanya-tanya mengapa aku masih di sini. Padahal aku pergi ke sumber aneh untuk membalas dendam dan ingin berduel dengan makhluk setingkat Lu Jin. Memang, ini adalah pertanyaan terbesar di hati orang-orang. Kata-kata dan perbuatannya salah. Diri sejati bangkit dan mengembun di dunia saat ini, dengan beberapa jiwa gelap dan beberapa roh sejati aneh dari masa lalu. Itu aku. Dia tidak memiliki gelombang. Itu kamu, abadi gelap. Orang-orang tercengang. Semua Raja Peri tidak tenang. Meskipun Gu Qing telah menjadi pendiri Taoisme, wajahnya menjadi pucat. Akhirnya, musuh yang paling kuat kembali. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Diri sejati kembali ke dunia ini dan dipanggil kembali oleh pembunuh besar. Itu memiliki cara khusus sendiri untuk memotong diriku yang sudah lemah, memurnikannya menjadi abu, menghancurkan bentuk dan roh, dan akhirnya menyegelnya dalam toples. Berbicara tentang ini, dia melihat ke orang Gila Wu dan berkata, baiklah, kamu memiliki pecahan toples. Orang Gila Wu terkejut. Dia memiliki sepotong toples tanah liat sebesar kuku jarinya, yang ada hubungannya dengan makhluk ini. Chu Feng tergerak. Pada masa itu, Daneng, murid Wu Matman, Guru Taiwu Tianzun, juga memiliki pecahan misterius, tetapi ukurannya sebesar sebutir beras, yang terkait dengan penyegelan toples monster gelap. Suatu hari, toples itu hancur berkeping-keping. Saya pikir ini adalah zaman yang aneh dan aktif lagi. Leluhur yang tidak menyenangkan telah bangkit kembali. Oleh karena itu, saya memiliki kekuatan untuk campur tangan dalam toples itu, dan saya hidup dengannya. Sejauh ini, aku ini apa? Sebagian besar memang benar. Aku sengaja meninggalkannya. Aku menjadi alat peringatan dini. Begitu aku pulih, itu artinya bencana besar akan datang. Dia akan merasa bahwa dia akan menjadikanku sebagai koordinator dan bergegas kembali dari dunia. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar membalas dendam pada Kaisar. Aku juga sangat sedih. Aku telah dimanipulasi sepanjang waktu. Katakanlah aku adalah sisa-sisa lemah dari Kaisar Abadi yang gelap, tetapi apakah aku telah jatuh sepenuhnya dan tidak pernah sepenuhnya dikuasai? Katakanlah aku kembali ke cahaya, tetapi aku tidak mau. Sedangkan aku
Aku harus berada di antara yang aneh dan jati diri yang sebenarnya. Dengan analisisnya sendiri, orang-orang akhirnya tahu apa dasar yang dimilikinya dan dalam keadaan apa dia berada. Senior, kamu adalah kaisar abadi dengan dunia dalam pikiran. Ketika pembunuh itu memaafkanmu, dia mengenalimu. Jangan jatuh ke dalam kegelapan lagi. Raja Peri membujukku. Kemudian, Raja Peri melihat bahwa Jiu Dao yang satu melotot padanya. Dia segera mengubah mulutnya dan berkata, salah bicara. Raja Peri lainnya juga menasihati, ya, diri sejatimu meninggalkan vitalitas untukmu. Ini adalah saat kamu dapat kembali sepenuhnya, berdiri bersamanya dan akhirnya menyatu menjadi satu. Tetua, jangan melangkah ke medan gelap. Aku tidur lama sekali dan sesekali terbangun. Aku hanya melihat hasil percobaanku di planet ini, tetapi aku hanya membuka mataku sekali dalam jutaan tahun. Awalnya, aku benar-benar tidak ingin menyentuh sebab dan akibat dan tidak peduli dengan siapapun. Namun, kamu menggangguku. Jika aku tidak memasukkanmu ke dalam gua hitam, aku akan sedikit menyesali tubuh gelapku di masa lalu. Makhluk misterius itu menghela nafas dan tidak berubah pikiran. Selain itu, dia menyebutkan hal lain, dan semua orang menjadi senang karenanya. Sama seperti terakhir kali, seseorang dalam perang sungai jiwa menggangguku, terutama ketika aku melihat wajah itu. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya. Akibatnya, abu dan sisa-sisa tubuhku yang ditemukan dirobohkan olehnya dan kulit manusia hancur. Pada saat ini, apakah itu Chu Feng, Jiu Daoyi, atau Raja Anjing dan mayat busuk, dipastikan bahwa makhluk misterius ini melakukannya pada hari itu. Selama perang sungai jiwa, bayangan virtual samar Kaisar Ye Tiandi ditunjukkan dari peti mati tembaga. Akibatnya, tangan hitam misterius bumi itu langsung berakhir dan campur tangan dalam perang. Namun, dia akhirnya dipukul mundur dan dibunuh. Liang Zi sudah lama menikah. Dan siapa yang kulihat hari ini? Pria lain yang sedikit mirip dengan pembunuh besar itu. Apakah menurutmu aku bisa menahan diri untuk tidak menembaknya? Makhluk misterius itu berbicara dengan pelan. Wajah Chu Feng tiba-tiba berubah menjadi hijau. Itu benar-benar bukan urusannya. Ini bencana. Panci hitam di punggungnya terlalu besar. Persetan dengannya, Raja Anjing itu memiliki temperamen yang keras. Wajah anjing itu tenggelam dan berteriak. Dia menyatukan para raja untuk melawannya sampai akhir. Karena kebenaran tidak masuk akal, mari kita bertarung dalam pertempuran yang menentukan. 9 jalan dan 1 juga sudah siap. Gambaran mengubur langit ada di udara, dan riak energi yang mengerikan mengalir. Pembunuhnya mati di luar, atau dia tidak akan pernah kembali, dan aku yang sebenarnya tidak ada di sana. Aku menginjak tulang kaisar. Sekarang bahkan jika aku tidak berada di medan kaisar abadi, aku sangat lemah dibandingkan dengan masa lalu, tetapi itu sudah cukup bagi satu tangan untuk menghapusmu. Apakah kamu ingin melawanku? Kamu akan sengsara. Makhluk misterius di bumi menanggapi dengan acuh tak acuh. Para raja putus asa. Ketika kaisar abadi gelap yang paling kuat dari surga kembali ke matahari, siapa yang tidak takut? Dia adalah ancaman terbesar dan musuh terkuat di dunia beberapa abad yang lalu. Jika bukan karena kebangkitan dan kehancuran segalanya, makhluk hidup di depannya akan tetap menjadi penguasa surga. Semua lapisan masyarakat dan semua ras akan diselimuti oleh kegelapan. Siapa yang bisa mengubah semua ini? Pria kuat misterius itu bertanya dengan dingin. Tiba-tiba, terdengar suara samar dan halus, yang seakan menyebar melintasi ruang dan waktu beberapa abad yang lalu. Bagaimana bisa kau melakukannya tanpa berpikir? Bagaimanapun, aku meninggalkan jejak. Hari ini, seseorang di kampung halamanku terus-menerus merindukanku. Pada saat ini, semua orang yang hadir mendengarnya. Para raja tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap langit. Apakah itu suara dari luar dunia, seperti dari surga? Aku kembali dengan tulang-tulang kaisar dan hampir hilang di lautan dunia di luar surga. Sekarang, seseorang merindukanku dan menunjukkan koordinatnya untukku. Ketika suara yang begitu lemah, sangat kabur menyebar ke telinga orang-orang, semua orang terkejut. Adapun makhluk-makhluk misterius di bumi, mereka bahkan lebih tercengang. Jika mereka terisolasi dari seluruh dunia di tempat leluhur yang tidak menyenangkan, mereka tidak akan terdorong untuk memikirkan jati diri yang sebenarnya. Sekarang, jati diri yang sebenarnya telah menyadari, yang berarti jati diri yang sebenarnya memang sedang dalam perjalanan pulang. Sungguh prestasi yang luar biasa untuk pergi ke negeri asing untuk membalas dendam. Seseorang dapat menemukannya.
Pada akhirnya, ia harus kembali melalui Tuhan. Jalan apa yang diambilnya? Jika Anda berpikir dalam-dalam, Anda akan terkejut dan terperanjat. Dia kembali dengan tulang-tulang kaisar.